Halo cuy, kali ini saya akan membawakan alur cerita film Venom 2. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Film dimulai dengan menampilkan sebuah penjara yang dikenal sebagai lokasi penahanan para pelanggar hukum paling berat. Di sana terlihat sepasang kekasih, Keltus dan Francis. Francis memiliki kemampuan untuk menghasilkan gelombang suara yang sangat kuat. Sementara Keltus adalah seorang psikopat yang pernah menjadi subjek penelitian pada tahun 1996. Keduanya dipisahkan oleh pihak berwajib, yang membuat Keltus sangat marah karena harus terpisah dari wanita yang dicintainya. Dalam upaya untuk melawan, Francis menggunakan kekuatannya, namun rencananya digagalkan oleh seorang petugas yang menembaknya. Beberapa tahun kemudian, berita datang bahwa Keltus akan dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. Cerita beralih kepada Eddie yang diminta datang ke kantor polisi untuk menyampaikan pesan dari Keltus yang ingin bertemu dengannya. Saat pertemuan tersebut, Venom simbiot yang mengendalikan Eddie berusaha untuk melahap kepala polisi yang hadir. Eddie menarik Venom ke dalam kamar mandi, di mana mereka berdebat hingga akhirnya setuju untuk melanjutkan pertemuan dengan Keltus. Namun, Eddie merasa bingung dengan alasan Keltus ingin menemuinya. Sebagai seorang jurnalis, Eddie berusaha profesional dan berharap bisa mendapatkan informasi berguna dari pertemuan itu. Sayangnya, Keltus menolak menjawab pertanyaan seputar kasusnya dan lebih banyak membicarakan tentang Francis. Sebelum pertemuan berakhir, Keltus meminta Eddie untuk menuliskan kisah cinta mereka di koran. Venom kemudian menemukan coretan di sel Keltus dan berharap ada petunjuk berguna. Di apartemennya, Venom menguasai tangan Eddie untuk menggambar coretan tersebut dan akhirnya menemukan lokasi mayat-mayat yang dikuburkan oleh Keltus. Dengan informasi tersebut, polisi berhasil mengevakuasi jasad-jasad yang terkubur. Akhirnya Keltus dijatuhi hukuman mati dan akan dieksekusi. Sementara itu, Venom mengamuk di apartemen karena kelaparan dan meminta agar Eddie membolehkannya memakan orang jahat. Namun Eddie hanya memperbolehkan Venom mengonsumsi ayam dan coklat, yang membuat Venom semakin marah karena merasa tidak puas dengan makanan tersebut. Eddie kemudian membawa Venom ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat, tetapi Nyonya Chen memberitahu bahwa stok coklat telah habis. Tidak kehabisan akal, Eddie mengajak Venom ke peternakan ayam. Tetapi Venom terus mengeluh karena merasa otak ayam terlalu kecil dan rasanya tidak enak dibandingkan dengan otak manusia. Eddie bersikeras bahwa Venom harus terbiasa memakan ayam dan dilarang keras untuk memakan manusia. Tak lama kemudian, mereka menerima telepon dari Annie, mantan kekasih Eddie. Eddie pun segera bergegas menghampiri Annie di sebuah restoran. Di sana, Annie mengungkapkan bahwa ia telah bertunangan dengan seseorang dokter dan akan segera menikah. Mendengar hal ini, Eddie merasa kecewa dan sedih karena ia masih menyimpan perasaan untuk Annie. Dengan perasaan galau, Eddie pun pergi dari restoran dan kembali ke apartemennya. Keesokan harinya, Venom mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan, tetapi hasilnya malah membuat dapur berantakan. Dengan banyaknya tangan seperti gurita, Venom membantu Eddie melakukan berbagai kegiatan di rumah yang juga berakhir berantakan. Setelah itu, Venom mengambil beberapa surat untuk Eddie dan menemukan surat dari Keltus. Surat tersebut menceritakan pengalaman hidup Keltus sejak kecil hingga saat ini, termasuk bagian ia menjadi seorang psikopat yang membunuh keluarganya dan bertemu dengan Francis, gadis yang selalu mendukungnya. Eddie segera pergi menemui Keltus. Dalam pertemuan itu, Keltus menanyakan bahwa mereka sebenarnya memiliki kesamaan. Hal ini membuat Venom marah dan menyerang Keltus. Dalam kesempatan itu, Keltus menggigit tangan Eddie dan menyadari bahwa yang ia gigit bukanlah darah manusia biasa, melainkan cairan lengket berwarna hitam pekat. Setelah kembali ke apartemennya, Eddie memarahi Venom karena sikap gegabahnya di penjara yang bisa membahayakan identitas mereka. Keduanya terlibat dalam perdebatan sengit. Venom merasa tidak terima karena ia melakukan semua itu untuk melindungi Eddie. Dalam kemarahan, Venom menyerang hidung Eddie berkali-kali dan keduanya saling keras kepala. Pertengkaran mereka membuat apartemen berantakan. Bahkan Venom melempar barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Eddie pun menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya.
Venom yang kesakitan akhirnya keluar dan berpindah ke tubuh orang lain di luar apartemen, memberikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor kesayangan Eddie. Di tempat lain, Keltus menghadapi eksekusi mati di hadapan beberapa saksi. Saat disuntik dengan cairan mematikan, ia tiba-tiba merasakan kesakitan dan kejang-kejang. Tubuhnya mulai berubah menjadi simbiot bernama Carnage yang mirip dengan Venom tetapi berwarna merah terang. Carnage dikenal lebih sulit dikendalikan dan lebih ganas, mulai mengamuk dan membantai siapapun yang menghalanginya. Sementara itu di apartemen, Eddie masih sibuk membereskan kekacauan akibat pertengkarannya dengan Venom. Setelah semuanya rapi, seorang detektif datang melaporkan bahwa Keltus berhasil kabur dari penjara. Detektif tersebut meminta Eddie untuk berhati-hati karena ia telah membongkar banyak kejahatan Keltus. Eddie pun segera menyelidiki keberadaan Keltus berdasarkan informasi dari gambar-gambar yang dibuat oleh Venom, dan menemukan bahwa Keltus kemungkinan besar akan membebaskan kekasihnya. Venom mengalami kesulitan menemukan tubuh yang tepat hingga akhirnya bergabung dengan Halloween, sebuah festival horor. Sementara itu, Keltus mengetahui lokasi kekasihnya dan langsung menuju ke situ untuk membebaskannya. Francis menggunakan kekuatannya untuk membantu Keltus melewati penjaga dan dokter yang menghalangi jalurnya. Namun kegiatan ini menyebabkan Carnage merasa sakit karena ia lemah terhadap api dan gelombang suara. Meski begitu, pasangan kekasih itu berhasil kabur dari pengejaran. Detektif mencuri Eddie karena mengira dia menyembunyikan informasi terkait kebebasan Keltus. Eddie tidak dapat mengatakan apa-apa tentang Venom atau Hallemer. Kemudian, Eddie meminta detektif untuk menghubungi Annie setelah bertemu dengannya. Eddie diminta membantu Annie untuk mencari Venom yang sekarang berada di dalam tubuh Chen. Akhirnya, Venom keluar dari tubuh Chen dan masuk ke dalam tubuh Annie sebelum kembali ke dalam tubuh Eddie. Eddie meminta maaf kepada Venom karena tidak memiliki pilihan lain. Francis dan Keltus bekerja sama untuk menjemput paksa tamu undangan pesta pernikahan mereka, termasuk detektif Mulgan dan Eddie. Ketika Francis tidak menemukan Eddie di apartemen, ia menculik Annie sebagai ganti rugi. Ini membuat Eddie dan Venom langsung menuju ke tempat acara pernikahan. Di sana, Venom terkejut melihat Carnage dan merasa takut. Eddie berusaha membujuk Venom agar masuk ke dalam pesta tanpa khawatir tentang siapapun kecuali pastor yang tidak berdosa. Francis mencoba membantu Carnage karena merasakan kesakitan. Duel antar dua simbiosis ini terjadi meskipun awalnya ragu-ragu. Kekuatan yang dimiliki oleh Venom sangat luar biasa, sehingga Dr. Dan yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan menyalakan api di tubuh Carnage. Kesempatan ini digunakan oleh Venom untuk menyerang Carnage. Bunyi lonceng yang terdengar membuat keduanya semakin kesakitan. Setelah suara lonceng dihentikan, kedua simbiosis kembali ke dalam tubuh inangnya dan melanjutkan pertarungannya. Melumpuhkan Venom, Carnage menangkap Francis dan Venice yang dianggap tidak penting karena menganggap Francis sebagai ancaman bagi kekuatannya. Keltus tidak terima dengan tindakan Carnage dan mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Fenomena ini dilihat oleh Venom dan berpikir bahwa ketidakakuran Keltus dan Carnage akan menjadi kelemahan bagi mereka. Mereka berhasil bangkit dan langsung menyerang Carnage. Beruntungnya, Venom berhasil menyelamatkan Annie dan melanjutkan pertarungan. Ide untuk menyerang Francis ke arah lonceng otomatis membuat Francis dan Carnage merasa sakit. Francis tewas akibat tertimpa oleh lonceng. Sementara itu, Eddie dan Keltus terjatuh dari ketinggian karena telah berpisah dengan simbiosis mereka masing-masing. Namun beruntungnya, Venom kembali masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum ia terjatuh. Venom kemudian bangkit kembali dan langsung melahap tubuh Carnage yang tidak berdaya lagi. Inang barulah setelah itu ia melahap tubuh Keltus dengan sangat beringas sebelum polisi tiba di TKP. Annie, Eddie, dan dokter pun langsung kabur dari tempat itu agar mereka semua terhindar dari masalah. Lalu film diakhiri dengan diperlihatkan Venom yang sedang bersantai di tepi pantai dan film pun selesai. Diakhiri film kita pun diperlihatkan kepada Eddie yang sedang menonton TV di dalam kamarnya untuk sesaat. Ia merasa seperti rek dimensi lain. Kemudian mereka pun melihat siaran yang menampilkan Spider-Man di televisi. Entah mengapa Venom terlihat sangatlah tertarik kepada Spider-Man.